Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-420. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Teringat juga padanya saat-saat Kiai Gringsing menghindari pertemuan dengan Ki Gede Pemanahan di Sangkal Putung. Karena itu, justru timbullah keinginannya untuk mengetahui apakah sebabnya Kiai Gringsing tidak bersedia menghadap ayahandanya, Ki Gede Pemanahan. "Kiai," berkata Suto Wijoyo, "Kiai selalu menghindari pertemuan dengan ayahanda. Apakah ada suatu sebab yang memaksa Kiai berbuat demikian?" "Tentu tidak, Raden. Aku belum kenal secara pribadi dengan Ki Gede Pemanahan, sehingga aku pun tidak mempunyai persoalan apapun. Tetapi sudah aku katakan, kami mempunyai persoalan pribadi yang tidak dapat ditunda. Mungkin Raden mengerti juga serba sedikit hubungan kami dengan Ki Demang di Sangkal Putung." Suto Wijoyo hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa Swandaru adalah putra Ki Demang Sangkal Putung. Namun hal itu justru tidak akan menjadi persoalan. Yang agaknya masih harus dipersoalkan adalah hubungan Agung Sedayu dengan anak perempuan Ki Demang Sangkal Putung. Namun demikian, Suto Wijoyo masih juga memerlukan beberapa keterangan dari orang tua itu. Sehingga dengan demikian ia berkata, "Baiklah Kiai, tetapi aku masih akan bertemu dengan Kiai sejenak sebelum aku meninggalkan tempat ini." Kemudian kepada penghuni barak itu, Suto Wijoyo berkata, "Aku bersama pengawalku akan minta diri. Wonokerti akan tinggal di sini bersama beberapa orang pengawal. Setiap saat aku akan datang melihat perkembangan tanah yang sedang kalian buka, untuk selalu dapat menyediakan yang kalian perlukan tepat pada waktunya." Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang, siapkan orang-orang yang terluka. Mereka akan naik di atas pedati. Dan aku minta maaf kepada tawanan-tawanan yang harus kami perlakukan dengan agak tertib. Karena kami kekurangan orang yang dapat mengamat-amati kalian. Sehingga kami terpaksa mempergunakan tali-tali untuk sementara." Para tawanan saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian menundukkan kepala mereka. "Kita akan segera berangkat," berkata Suto Wijoyo kemudian. Lalu kepada pengawalnya ia berkata, "Siapkan semuanya sebaik-baiknya." Tetapi sebelum berangkat, Suto Wijoyo melangkah mendekati Kiai Gringsing sambil berbisik, "Mataram memerlukan bantuan kalian, dan agaknya kalian sudah mulai di daerah yang sedang dibuka ini. Kami mengucapkan terima kasih, tetapi kami masih mengharap bantuan yang jauh lebih besar." Kiai Gringsing tertawa. "Hehehe, apakah yang dapat kami lakukan? Kami adalah orang-orang kecil yang tidak dapat banyak berbuat. Namun demikian, biarlah kami berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk membantu perkembangan tanah ini." "Terima kasih." Lalu katanya, "Salamku buat Untara.
Aku tahu ia berada di Jati Anom bersama sebuah pasukan yang kuat. Tolong berikan penjelasan agar Untara tidak mengawasi kami seperti ketika ia mengawasi gerakan Tambak Wedi di lereng Merapi atau sisa-sisa pasukan Tohpati yang berkeliaran di sekitar Sangkal Putung. Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar karenanya. Sejenak ditatapnya wajah gurunya, namun ia tidak mengatakan sesuatu. Untara adalah seorang yang sudah menemukan kemantapan berpikir, berkata Kiai Gringsing. Meskipun ia masih muda, tetapi jiwanya sudah matang. Tetapi ia seorang senopati, sahut Sutowijoyo. Ia akan menjalankan perintah yang diterimanya dengan baik, dan Untara adalah seorang senopati yang baik. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, namun katanya kemudian, tetapi Untara pasti mempunyai kebijaksanaan di dalam menjalankan tugasnya. Ia bukan seorang yang hanya mampu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, aku berharap demikian. Tetapi mungkin juga Untara mempunyai sikap yang keras terhadap tanah yang baru dibuka ini. Kiai Gringsing memandang Sutowijoyo sejenak, lalu ia bertanya, kenapa Raden mempunyai prasangka yang demikian? Seakan-akan antara Mataram yang baru dibuka ini dengan Pajang ada mendung yang mengalir mengantarinya. Bukankah Raden, putra Sultapajang terkasih, yang menerima kepercayaan membawa tombak pusaka istana Pajang, Kanjeng Kiai Pleret? Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Aku memang pernah mendengar bahwa seakan-akan Sultan Pajang akan mengingkari janjinya atas tanah Mentaok. Ya Kiai, Ayahanda Sultan tidak lagi teringat akan janjinya itu setelah Ayahanda Sultan menyerahkan padi, dan terlebih-lebih lagi setelah Ayahanda Sultan menerima hadiah dari Kanjeng Ratu Kalinyamat yang pada saat itu sedang bertapa di bukit tanpa mengenakan pakaian sama sekali selain rambutnya sendiri, sepasang gadis yang cantik. Dan agaknya itulah kelemahan Ayahanda Sultan Pajang. Meskipun usianya semakin lanjut, namun gadis-gadis muda yang cantik akan dapat ikut serta menentukan sikapnya di dalam pemerintahan yang mula-mula tampak penuh dengan kewibawaan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Terlebih-lebih orang-orang tua seperti Ki Gede Pemanahan seharusnya sudah mengetahui kebiasaan itu. Sejak muda, Mas Karepet adalah seorang laki-laki yang senang bergaul dengan gadis-gadis manis. Tetapi hal itu jangan mempengaruhi sikap dan kewibawaannya sebagai seorang raja. Tetapi khusus mengenai Mataram, Raden, agaknya Ayahanda Sultan Pajang merasa tidak perlu menyerahkannya sekarang, karena akhirnya akan jatuh juga ke tangan putranya seandainya tidak lewat Ki Gede Pemanahan. Itu sekedar dugaan Kiai, sedang Pati sudah berpacu cepat sekali. Pati sudah mempunyai kekuatan sebagai sebuah kadipaten pesisir yang cukup besar. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Seleret dipandanginya wajah Ki Sumangkar yang untuk beberapa lama tinggal di Kepatihan Jipang, sehingga ia pun pasti memahami dan bahkan pasti mempunyai sikap terhadap perkembangan pemerintahan di Pajang. Tetapi dalam keadaannya sekarang, lebih baik kalau ia diam.
Juga di dalam pembicaraan antara Kiai Gringsing dan Raden Sutowijoyo, Ki Sumangkar tidak menyahut sama sekali. Bahkan ia selalu menundukkan wajahnya atau melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Ia selalu mencoba menghindari pandangan mata Kiai Gringsing atau Raden Sutowijoyo. Namun tiba-tiba saja di luar keinginannya, justru Raden Sutowijoyo lah yang bertanya kepada Ki Sumangkar. "Kiai, bagaimana pendapatmu? Ki Sumangkar adalah orang yang mengikuti perkembangan pemerintahan Pajang sejak lama. Meskipun arah pandangannya dari Jipang, tetapi bagaimana pendapat Paman?" Ki Sumangkar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia menjawab, "Sebaiknya aku tidak memikirkan lagi masalah-masalah serupa itu, Raden. Aku akan membawa Angger Swandaru kembali kepada ayah dan ibunya, dan membawa Angger Agung Sedayu kepada Kesangkal Putung." Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia masih juga bertanya, "Apakah Kiai sama sekali tidak mempunyai sikap apapun terhadap persoalan ini?" "Aku memang tidak pernah memikirkannya, Raden. Sehingga karena itu, sudah barang tentu aku sampai sekarang tidak mempunyai sikap." Sutowijoyo tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Baiklah, aku percaya bahwa kalian mempunyai sudut pandangan yang benar terhadap Pajang saat ini. Pajang yang sudah lain dari Pajang yang dahulu." "Iya, tentu Pajang yang lain. Karena Pajang sekarang tidak mempunyai seorang panglima pasukan yang bernama Ki Gede Pemanahan. Juga putra angkat Sultan Pajang yang tidak berada di istana lagi. Sebagai seorang anak, aku tetap berbakti kepada orang tuaku sendiri, dan orang tua angkatku. Karena itu, sampaikan kepada orang-orang Pajang bahwa aku tetap berbakti kepada Ayahanda Sultan. Tetapi sebagai seorang prajurit yang bercita-cita untuk membuka alas Mentauk, Raden sudah menempuh jalan sendiri." Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk sekali lagi ia berkata, "Baiklah, tetapi kalian tidak akan salah menilai apa yang sedang kami lakukan di sini. Demikian juga hendaknya Untara dan pasukannya yang mendapat beban di daerah selatan ini." "Baiklah, Raden, aku akan mencoba. Aku pun percaya bahwa sebenarnya tidak ada persoalan antara dua daerah ini. Memang hati kita sebagai manusia kadang-kadang dicekam oleh berbagai macam perasaan. Namun karena kita mempunyai nalar pertimbangan, maka kita harus dapat menemukan keseimbangan dari perasaan kita itu." "Terima kasih, Kiai. Aku akan selalu mencoba mencari keseimbangan itu. Perasaan yang barangkali terlalu meluap-luap, atau bahkan sebaliknya, telah membeku sama sekali." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau dan Ayahanda Ki Gede Pemanahan pasti tidak kurang bijaksana menanggapi masalah ini." Sutowijoyo pun tersenyum pula. Katanya, Mudah-mudahan kami masih dapat melihat perbedaan antara salah dan benar, antara baik dan buruk. Sudah tentu bukan saja penilaian atas kepentingan pribadi kami semata-mata, tetapi lebih daripada itu, kepentingan bagi kita semua, bagi rakyat Pajang pada umumnya." Ya, demikianlah. Dan aku percaya bahwa kau dan Ayahanda akan menemukan keseimbangan itu." Sutowijoyo tidak mempersoalkannya lagi.
sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat membentuk sikap di dalam hati Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Mereka pasti mempunyai sikap sendiri yang telah matang di dalam diri mereka. Karena itulah, maka Sutowijoyo pun segera minta diri. Semuanya telah siap di halaman barak itu. Orang-orang yang terluka telah berada di dalam pedati. Tawanan-tawanan yang terpaksa masih harus diikat tangannya karena tidak cukup banyak orang yang mengawasi mereka seandainya mereka tidak terikat. Sejenak kemudian maka Sutowijoyo bersama rombongannya itu pun meninggalkan barak itu. Beberapa orang pengawal berkuda berada di depan, kemudian yang lain di belakang dan di sisi sebelah menyebelah dari rombongan itu. Kepergian Sutowijoyo menumbuhkan harapan baru bagi barak terpencil itu. Ia pasti tidak akan melupakan daerah yang baru dibuka itu untuk seterusnya, sehingga peralatan mereka pasti akan menjadi semakin cukup. Selain itu mereka pun telah mendapat beberapa macam senjata yang baik yang dapat mereka pergunakan untuk melindungi diri mereka setiap saat. Memang pasti masih ada sisa-sisa anak buah Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang meskipun sudah kehilangan induknya, tetapi mereka masih juga bergerak tanpa tujuan, sekedar melepaskan dendam atau tujuan-tujuan kejahatan semata-mata. Namun Kiai Gringsing masih selalu mengatakan kepada para pengawal, "Telapak Jalak mungkin bukan orang terakhir, namun setidak-tidaknya pekerjaanmu sudah menjadi semakin ringan untuk beberapa lama. Meskipun demikian, kesempatan ini adalah kesempatan penempaan lahir dan batin bagi orang-orang di barak ini. Mereka baru saja menemukan dirinya kembali. Kemenangan itu telah membuat mereka sadar bahwa mereka pun laki-laki. Pupuklah dan binalah dari hari ke hari. Mereka akan menjadi pembantu-pembantu yang baik. Anak-anak mudanya tidak akan lagi mempercayakan keselamatan dirinya dan keluarganya kepada orang lain selain kepada diri mereka sendiri." Para pengawal itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Di mata mereka, orang tua itu kini bukan lagi seorang gembala yang sekedar ingin mendapat tanah garapan di daerah baru ini dan bernama Trunopodang. "Tetapi, bukankah Kiai akan tinggal bersama kami di sini untuk beberapa lama?" bertanya salah seorang dari mereka. "Sayang, kami masih mempunyai tugas tertentu. Kami akan pergi ke Sangkal Putung untuk menyelesaikan tugas ini, meskipun tugas pribadi," jawab Kiai Gringsing sambil tersenyum. "Tugas yang tidak dapat lagi ditunda-tunda," sambung Swandaro. Lalu katanya, "terutama bagi kakangku ini." "Ah, kau," desis Agung Sedayu, "kau sudah terlampau rindu pada bunyi angkup di kampung halaman. Kenapa hanya aku?" "Iya, sekedar angkup nangka dan barangkali bunyi penggeret menjelang senja. Tetapi kau lain." "Ah," Agung Sedayu tidak menyahut lagi. Kalau ia masih juga menjawab, tentu Swandaro akan semakin berkepanjangan. Karena itu, maka Agung Sedayu lebih senang berdiam diri. "Jadi Kiai berdua dan anak-anak muda ini benar-benar akan segera meninggalkan kami di sini?" bertanya salah seorang pengawal. "Terpaksa sekali, tetapi kami tidak akan melupakan tanah yang baru dibuka dan bernama Mataram ini. Pada suatu saat,
kami akan datang kembali untuk menengok kalian. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun atau kapanpun. Mungkin tanah ini sudah menjadi sebuah kota yang ramai dan berpenduduk padat, dikelilingi oleh dinding batu yang kuat dan beregol ukir-ukiran yang disungging dengan warna-warna cemerlang. Mudah-mudahan Kiai dan kami yang ada di sini sekarang akan disebut sebagai cikal bakal dari kota yang akan lahir ini. Kiai Gringsing tersenyum, lalu katanya, besok kami terpaksa meninggalkan daerah ini. Berbuatlah sebaik-baiknya bagi para penghuni yang sedang berpengharapan. Kini mereka akan bekerja lebih keras, tetapi ambillah waktu sedikit untuk membuat mereka menjadi pengawal kampung halaman mereka sendiri. Baiklah Kiai, kami akan mencoba. Mudah-mudahan kami tidak akan dilanda oleh badai sepeninggal Kiai. Mudah-mudahan Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak menjadi orang-orang terakhir. Meskipun masih juga ada sisa-sisanya, tetapi hendaknya sekedar anak buahnya, bukan orang yang justru lebih kuat lagi dari Kiai Telapak Jalak. Nama yang kita dengar adalah kedua nama itu. Menurut perhitunganku, tidak akan ada lagi nama baru yang lebih besar dari Kiai Telapak Jalak untuk sementara. Seandainya kelak timbul juga, maka ia adalah lawan bagi Ki Gede Pemanahan yang pasti tidak akan tinggal diam. Para pengawal itu menganggukkan kepalanya, meskipun kadang-kadang masih juga membayang kecemasan atas nasib barak ini. Tetapi rasa-rasanya keadaan memang akan menjadi semakin cerah. Dalam pada itu, Suto Wijoyo yang membawa beberapa orang pengawal yang terluka dan tawanan-tawanan itu menyelusuri jalan-jalan di antara pepohonan hutan menuju ke pusat pemerintahan Tanah Mataram yang sedang dikembangkan itu. Begitu sulitnya perjalanan, sehingga iring-iringan itu bagaikan siput yang merayap lambat sekali. Sekali-sekali roda pedati yang ditarik oleh sepasang lembu telah terperosok ke dalam tanah yang gembur, sehingga beberapa orang harus turun dari kudanya dan membantu mendorong dan mengangkat roda yang terperosok itu. Namun demikian, semakin dekat pula ke tujuannya. Dengan wajah yang basah oleh keringat, pakaian yang kotor dan kusut, para pengawal itu memasuki kota yang sedang berkembang itu. Beberapa orang yang berdiri di pintu gerbang menjadi terheran-heran melihat kedatangan iring-iringan itu. Beberapa pengawal berkuda yang pakaiannya bernoda lumpur mengiringi beberapa pedati berisi orang-orang yang terluka dan bahkan ada yang terikat. Tetapi cerita tentang tawanan dan orang-orang terluka dan bahkan cerita tentang hantu-hantu yang selama ini mencemaskan hati itu segera tersiar dari telinga ke telinga. Bahkan beberapa orang segera mengetahui mereka yang tertawan itu adalah hantu-hantu yang selama ini membayangi tanah yang baru dibuka itu. Oh, jadi mereka hantu-hantu itu? Bertanya salah seorang yang menjadi terheran-heran. Tetapi, kenapa mereka dapat tertangkap dan bahkan terikat? Sama sekali bukan hantu, tetapi mereka menakut-nakuti, seakan-akan mereka adalah hantu-hantu yang berkuasa, yang dapat melenyapkan diri, dapat berubah bentuk, dan berkuda sembrani. Jadi sekedar hantu-hantuan. Ya, setan alas, dan hampir setiap orang menjadi ketakutan, terutama mereka yang sedang membuka tanah garapan baru. Beberapa orang yang tidak tahan lagi terhadap gangguan hantu-hantu itu
telah mengurungkan niatnya dan meninggalkan tanah yang sedang dibuka itu. Kawannya hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepalanya, karena sebenarnya ia sendiri termasuk orang yang menyingkir dan lebih senang tinggal di tempat yang menjadi ramai, meskipun hanya sekedar menjadi pekerja pada seorang pemilik kebun kelapa yang luas. Dalam pada itu, setelah menyerahkan para tawanan kepada para pengawal, maka Sutowijoyo pun langsung menghadap kepada ayahandanya itu, Ki Gede Pemanahan, untuk memberikan keterangan tentang orang-orang itu. Dengan wajah yang tegang, Ki Gede Pemanahan mendengarkan laporan putranya. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Adalah kebetulan sekali orang tua itu ada di sana, berkata Ki Gede Pemanahan. Kalau tidak, maka semuanya pasti akan gagal, dan ada kemungkinan pula kau tidak akan kembali lagi kepadaku. Ya ayah, memang suatu kebetulan, tetapi aku memang pernah minta kepada mereka untuk membantuku ketika mereka berada di tanah perdikan Menoreh. Ya, tetapi hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Aku merasa lengah menghadapi keadaan ini. Aku kira persoalannya tidak akan menjadi begitu jauh dan dalam. Ternyata di balik hutan ini bersembunyi orang-orang sekuat Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Seharusnya aku sendiri terjun ke dalam pertempuran itu. Kini aku merasa bahwa seakan-akan aku acuh tidak acuh terhadap tanah yang justru sedang dibuka ini. Tanah yang telah menumbuhkan ketegangan antara kita dengan Sultan Pajang. Sutowijoyo tidak menyahut. Ia mengerti kenapa ayahnya menyesal bahwa ia seakan-akan tidak berbuat apa-apa sama sekali untuk menghadapi Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Bahkan orang lain yang hampir tidak berkepentingan yang telah menyelesaikannya. Sutowijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan, aku harus menemuinya. Aku harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Aku sudah mengundang mereka untuk datang kemari, ayah, sahut Sutowijoyo. Tetapi Kiai Gringsing agaknya berkeberatan. Ia harus segera pergi ke Sangkal Putung, karena Ki Demang di Sangkal Putung sudah menunggu anaknya dengan cemas. Suandaru sudah terlampau lama pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Apakah mereka sudah berangkat? Aku tidak tahu, ayah. Tetapi mereka masih akan tinggal beberapa lama di barak itu. Ki Gede Pemanahan merenung sejenak. Orang tua itu menimbulkan berbagai persoalan di dalam hatinya. Di Sangkal Putung, Kiai Gringsing telah menghindari pembicaraan dengan dirinya, sehingga ia tidak dapat mengucapkan terima kasih kepadanya. Meskipun Kiai Gringsing telah ikut serta menyelesaikan persoalan Macan Kepatihan, kemudian masih banyak lagi yang dilakukannya yang langsung bersinggungan dengan tugasnya sebagai Panglima Prajurit Pajang pada waktu itu. Tanpa Kiai Gringsing, agaknya Tambak Wedi masih belum juga dapat selesai secepat itu. Meskipun Ki Tambak Wedi dan Si Danti saat itu berhasil meloloskan diri, ternyata bahwa Kiai Gringsing dan kedua muridnya itu pula lah yang menyusul Ki Tambak Wedi dan Si Danti ke tanah perdikan Menoreh dan membantu menyelesaikan persoalannya pula. Sutowijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan pula, aku akan pergi ke barak itu. Mudah-mudahan orang tua itu masih berada di sana. Aku ingin menyampaikan terima kasih kepadanya, dan barangkali
aku akan dapat mengenalinya kembali. Seandainya aku pernah bertemu sebelumnya dengan orang itu. Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, "Jadi ayahanda akan pergi menemuinya?" "Ya, aku akan menemuinya." Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa persoalan yang telah terjadi itu merupakan persoalan yang besar. Persoalan yang hampir saja menggagalkan seluruh kerja yang sudah dimulai ini. Karena ayahnya itu ternyata sangat menyesal bahwa selama ini ia menganggap persoalan hantu-hantuan itu akan dapat diselesaikan oleh putranya dan pengawalnya yang terpercaya. Namun ternyata tanpa Kiai Gringsing itu, anaknya pasti sudah binasa, sehingga tanpa Suto Wijoyo, baginya semua kerja yang sudah dimulai itu tidak akan ada artinya. Tanpa Suto Wijoyo, maka segala cita-cita dan usaha sama sekali tidak akan berguna lagi bagi dirinya sendiri, karena Suto Wijoyo merupakan lambang dari harapan di masa mendatang di atas tanah yang sedang dibukanya ini. "Jadi kapan ayah akan berangkat?" "Secepatnya. Besok bila matahari terbit, aku sudah berada di atas punggung kuda." Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi semakin meyakini arti dari perbuatan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan kedua anak-anak muda itu. Sengaja atau tidak sengaja, mereka telah membuka kemungkinan bagi tanah ini untuk berkembang selanjutnya. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Ki Gede Pemandahan sendirilah yang pergi menemui Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Ki Sumangkar yang dahulu pernah berdiri berseberangan ketika Pajang harus menghadapi Jipang sebagai lawan. Meskipun keduanya diperintah oleh Adipati yang masih mempunyai hubungan darah yang dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.